Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih dengan Bu Kade, masih di mata kuliah Manajemen SDM 1. Kita lanjutkan lagi ya. Kemarin kita sudah bersama-sama ya mempelajari tentang manajemen karir. Kali ini ya, ini mungkin salah satu topik yang menarik gitu ya, yaitu kompensasi karyawan. Oke, kita lihat dulu apa pengertian kompensasi. Bu Kade kutip dari beberapa sumber definisi mengenai kompensasi. Menurut Stone, kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan sebagai pertukaran pekerjaan yang mereka berikan pada majikan. Untuk pengertian dari Flippo, kompensasi adalah sebagai pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan-karyawan karena mereka telah memberi sumbangan pada pencapaian tujuan organisasi. Ya, karena mereka sudah memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, arti penting dari kompensasi ya. Sistem kompensasi yang baik nantinya akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, mempekerjakan dan mempertahankan karyawan. Jadi dari beberapa sesi sebelumnya ya kita sudah lakukan rekrutmen, seleksi, kemudian orientasi, penempatan, pelatihan, pengembangan, ya, manajemen karir. Banyak sekali ya yang program-program yang sudah diusahakan oleh perusahaan dalam hal ini oleh Departemen SDM agar bagaimana SDM potensial yang dimilikinya ya tentu saja tidak meninggalkan perusahaan begitu saja, tetapi bisa memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, salah satunya sesuai dengan bab kita ini adalah pemberian kompensasi. Ya, dari salah satu definisi tadi dijelaskan bahwa pemberian kompensasi tadi balas jasa yang layak dan adil. Nah, itu kuncinya ya, layak dan adil, sehingga bisa memberikan kepuasan bagi karyawan yang menerima ya, dan di sisi perusahaan mereka bisa memperoleh ya, tidak hanya memperoleh, mempekerjakan dan sekaligus juga mempertahankan. Ya, jadi karyawan potensial tadi diupayakan agar bisa berkontribusi dan tidak meninggalkan perusahaan ya, sehingga terjadi turnover yang tinggi. Nah, itu yang dihindari. Bagi organisasi atau perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya dari organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jadi karyawan di sini tidak hanya dieksploitasi ya, dalam tanda kutip ya, tidak hanya dieksploitasi agar mereka mau memberikan kontribusi yang optimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, agar ada imbal baliknya, maka perusahaan juga akan memberikan ya, upaya yang optimal, yang maksimal agar karyawan tersebut bisa bertahan dan juga bisa meningkatkan kesejahteraannya. Ya, salah satunya berwujud kompensasi. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, menurunkan motivasi kerja, dan juga menurunkan kepuasan kerja. Ya, sehingga kalau semuanya turun ya, prestasi turun, motivasi turun, kepuasan turun. Nah, ujung-ujungnya biasanya karyawan yang potensial tersebut akan keluar dari perusahaan. Nah, tentu saja ini yang dihindari ya, diupayakan untuk tidak terjadi di perusahaan. Karena seperti yang kita tahu, untuk merekrut, seleksi, ya, melakukan program-program yang sudah kita lakukan di sesi-sesi sebelumnya ya, itu kan memerlukan waktu, pikiran, tenaga, biaya yang cukup besar, sehingga jangan sampai karyawan hanya bertahan hanya sampai di
masa orientasi saja, nah kan tentu saja akan merugikan. Tujuan dari kompensasi menurut Hasibuan yang pertama adanya ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi tersebut akan terjalin ikatan kerjasama yang formal ya antara perusahaan dan karyawannya, di mana tentu karyawan harus melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Di sisi lain perusahaan ya wajib membayarkan kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kemudian adanya kepuasan kerja. Nah, dengan adanya balas jasa bagi karyawan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, kebutuhan ini tentu saja tidak hanya kebutuhan fisik, ya, ada banyak kebutuhan yang tentu saja ingin dipenuhi oleh karyawan, ya, sehingga bagaimana perusahaan juga bisa memperhatikan ataupun mengakomodasi pemenuhan kebutuhan tersebut. Ya, jadi mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari komitmen mereka bekerja di perusahaan. Kemudian yang ketiga pengadaan yang efektif. Ya, ini mungkin teman-teman masih ingat kita kaitkan dengan proses rekrutmen kemarin. Ya, apabila kompensasi yang ditetapkan cukup besar, ya, maka pengadaan karyawan yang qualified, ya, memenuhi kualifikasi tentu akan lebih mudah, ya, karena salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan rekrutmen, ya, adalah ini ya kan indikator rekrutmen yang berhasil yang kita pelajari kemarin adalah banyaknya lamaran yang masuk atau banyaknya orang-orang yang ingin bergabung dengan perusahaan. Nah, sehingga kita kalau banyak yang memasukkan lamaran, kita akan lebih mudah mendapatkan orang-orang yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Nah, salah satunya kemarin kita pelajari adalah kompensasi yang diberikan. Makin tinggi biasanya tentu akan makin banyak pelamar yang masuk. Motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, ya tadi ya setidaknya harus layak dan adil. Nah, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri walaupun banyak motivasi yang melatar belakangi seseorang bekerja, ya, tetapi salah satu motivasi yang cukup tinggi efeknya adalah kompensasi. Stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi agar prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, ya, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover-nya relatif kecil. Ya, adil dan layak tentu saja seperti kita tahu adil itu enggak harus selalu sama, ya. Justru yang sama itu ya belum tentu adil, ya. Jabatan lebih tinggi, tanggung jawab tugasnya lebih tinggi, tentu kompensasinya juga lebih tinggi. Kemudian kalau layak biasanya setidaknya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan karyawan tersebut. Kemudian juga harus kompetitif. Kalau kompetitif apa indikatornya? Bisa dibandingkan ya dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan setara gitu ya. Sehingga biasanya umumnya berapa misalnya ya kan. Misalnya seorang marketing biasanya mendapatkan ya gaji berapa di luar bonus atau target, misalnya memenuhi target. Nah, umumnya berapa? Nah, itu bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan setara. Kemudian tujuan kompensasi yang lain disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang memadai, ya, yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Ya, biasanya masih seperti tadi ya terkait motivasi seseorang melakukan sesuatu, entah suatu pekerjaan, entah suatu ketaatan, itu kompensasi masih memegang peran yang cukup penting. Pengaruh serikat buruh.
dengan program kompensasi yang baik, maka pengaruh serikat buruh dapat dihindari, terutama pengaruh-pengaruh yang negatif. Ya, karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Bukan berarti keberadaan serikat buruh di perusahaan itu pasti negatif, belum tentu. Tergantung bagaimana perusahaan mengelola serikat buruh tersebut dengan baik agar bisa dijadikan mitra ya dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di kekaryawanan. Pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya, seperti mungkin UMR, UMK dan lain sebagainya, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Ya, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk mencampuri aktivitas perusahaan, terutama terkait dengan pemberian kompensasi terhadap karyawannya. Ya, karena kalau melanggar tentu intervensinya makin dalam ya, bisa juga terkait dengan kasus hukum dan juga nanti akan menyulitkan juga bagi perusahaan. Nah, penentuan kompensasi yang pertama, harga atau nilai pekerjaan ya, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan analisis jabatan atau pekerjaan ya, seperti kita sudah pernah pelajari. Ngapain kita melakukan analisis pekerjaan? Ya, memilah-milah ataupun mendeskripsikan suatu pekerjaan. Oh, manajer marketing tugasnya apa, wewenang, tanggung jawab dan lain sebagainya. Apa itu? Nah, dengan melakukan aktivitas itu kita bisa melihat ya, kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan jenis keahlian yang dibutuhkan, kompleksitas pekerjaannya, resikonya, dan perilaku atau kepribadian yang dituntut ya, yang diinginkan oleh perusahaan bagi pekerjaan atau pekerja yang nantinya menjabat di jabatan tersebut. Nah, dari informasi tersebut kita bisa menentukan harga dalam tanda kutip atau nilai dari pekerjaan tersebut. Kita bisa menentukan gajinya dari sana. Ya, makin tinggi tugas, tanggung jawab, kemudian resiko, biasanya juga akan mempertinggi ya, nilai dari pekerjaan tersebut, sehingga biasanya kompensasinya juga lebih tinggi. Melakukan survei harga ya, survei harga pada pekerjaan sejenis pada organisasi lain, seperti tadi kita bahas di depan ya. Kompetitif ya, kita lihat perusahaan lain standarnya berapa umumnya pekerjaan seperti itu ya. Tentu saja bisa disesuaikan apakah perusahaan mampu menyesuaikan atau mungkin bisa bahkan mampu memberikan lebih ya, kenapa tidak gitu ya. Harga pekerjaan dan dari beberapa organisasi dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan harga pekerjaan sekaligus sebagai ukuran kelayakan kompensasi. Nah, tadi kan adil, layak. Ya, layak juga bisa dilihat dari kompetitifnya. Nah, kompensasi. Nah, di sini ada sistem kompensasi mulai dari, jadi kompensasi ini bisa kompensasi finansial seperti yang selama ini kita banyak pikirkan gitu ya, atau juga bisa kompensasi yang non finansial ya. Kompensasi finansial ini bisa juga langsung dan juga tidak langsung ya. Langsung ya seperti yang biasa kita terima, gaji, kemudian kalau yang tidak langsung mungkin ada perlindungan hukum, kemudian perlindungan pribadi seperti pensiun, kemudian asuransi dan lain sebagainya. Kalau kompensasi non finansial biasanya imbalan karir tadi ya, adanya program-program manajemen karir, pengembangan diri, peluang mendapatkan promosi dan lain sebagainya. Nah, asas-asas pemberian kompensasi jadi sudah berulang kali disampaikan harus adil ya. Kompensasi yang dibayarkan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko, tanggung jawab, jabatan, serta memenuhi persyaratan internal konsistensi. Ya, jadi perlu dibuat program kompensasi yang memadai. Ya, jangan sampai
tahun ini berubah-ubah tanpa ada kepastian, ya hanya disesuaikan dengan keinginan atau kemampuan saja, tetapi alangkah lebih baiknya apabila dibuatkan program yang pasti, ya kan. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan dan pemberian hadiah ataupun hukuman bagi karyawan. Jadi terkait juga reward and punishment itu juga harus diberikan secara memadai, harus adil, ya. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan menjadi lebih baik. Kemudian layak dan wajar, asas layak dan wajar. Jadi kompensasi ini dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Ya, setidaknya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, misalnya pokok sekarang mungkin berbeda dengan pokok terdahulu, ya. Dulu kebutuhan pokok hanya meliputi sandang, pangan, papan. Nah, kalau sekarang makin berkembang lagi, kesehatan, pendidikan itu sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok. Itu juga harus diperhatikan dan juga hendaknya bisa memenuhi minimal sampai pada kebutuhan tersebut. Tolak ukur layak adalah relatif, ya. Layak mungkin bagi satu orang dengan yang lain berbeda tingkatnya. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah. Nah, itu kalau pemerintah mungkin sudah dalam menentukan upah minimalnya biasanya sudah dari berbagai penilaian, ya, dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang. Nah, alangkah baiknya apabila memang perusahaan mampu memberikan sesuai dengan aturan pemerintah, itu bisa dijalani, ya. Terlebih apabila bisa memberikan lebih, tentu akan juga berdampak positif bagi perusahaan. Manajer personalia atau SDM harus selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan eksternal konsistensi yang sedang berlaku. Jangan sampai ketinggalan info. Ya, standarnya sudah naik, ya, sudah naik beberapa tahun sebelumnya, tapi di perusahaan lupa mengecek, ya, atau tidak mengindahkan bahwa sudah ada peningkatan, ya. Inflasi terus berjalan, ya. Dulu Rp100 masih berharga, sekarang Rp100 hanya mendapatkan barang yang murah, gitu, ya. Nah, demikian juga 1 juta 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun yang akan datang tentu akan berbeda nilainya. Nah, itu tentu harus disesuaikan. Penting supaya semangat kerja dan karyawan yang qualified, ya, yang potensial tadi tidak terhenti. Ya, tuntutan serikat buruh bisa dikurangi karena biasanya mereka kalau memang ada permasalahan seperti itu, mereka akan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang bisa jadi nantinya akan merugikan bagi perusahaan. Dalam hal waktu pembayaran kompensasi, hendaknya dibayar tepat waktu. Usahakan tidak menunda. Kenapa? Tentu saja agar kepercayaan karyawan terhadap bonafiditas perusahaan itu akan semakin baik. Bayarnya mundur-mundur, nah misalnya seperti itu. Jangan-jangan kemampuan perusahaan mulai menurun. Nah, jangan-jangan nanti karyawan malah sudah mulai, ya, bersiap-siap untuk mencari perusahaan baru untuk bekerja. Nah, seperti itu, jangan sampai itu terjadi karena itu akan membantu konsentrasi mereka, ketenangan mereka dalam bekerja, menurunkan motivasi, menurunkan kinerja, dan menurunkan kepuasan kerja dan lain sebagainya, yang dampaknya juga akan berdampak negatif bagi perusahaan. Jika pembayaran kompensasi tidak tepat pada waktunya akibat disiplin, moral, gairah kerja karyawan menurun, bahkan turnover karyawan semakin besar. Nah, seperti disampaikan tadi, ya, bahkan sampai pada turnovernya. Jangan sampai itu terjadi atau biasanya dihindari oleh perusahaan. Kebijakan waktu pembayaran kompensasi hendaknya berpedoman daripada menunda, lebih baik mempercepat. Tanggal 1 misalnya, setiap tanggal 1, tanggal 1-nya hari libur, misalnya Minggu. Nah, lebih baik mungkin kalau Sabtunya masuk, Sabtu
atau Jumatnya hari terakhir masuk Jumat ya Jumat. Nah, daripada ditunda ya, nunggu Senin, misalnya Senin malah cuti bersama, mundur lagi. Nah, itu tentu akan membuat masalah di kemudian hari apabila itu terjadi terus-menerus. Kalau 1-2 kali mungkin masih bisa ditoleransi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Nah, ini terkait dengan waktu kita mempelajari perencanaan SDM ya. Permintaannya tinggi enggak kebutuhan akan tenaga kerja tersebut, ketersediaannya tinggi atau rendah ya. Kalau permintaannya tinggi, butuh tenaga kerja tersebut banyak, tetapi ketersediaannya sedikit, tentu akan membuat mereka lebih bernilai tinggi ya, lebih mahal ya, biasanya seperti itu. Kemampuan dan kesediaan perusahaan. Ya, jadi di sini juga menentukan kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar. Semakin baik maka tingkat kompensasi akan semakin besar ya. Perusahaan yang sama, posisi yang sama ya, bidang ya, perusahaan atau bidang perusahaan yang sama, posisi yang sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, bisa saja standar kompensasinya atau jenis-jenis kompensasi yang diberikan juga berbeda. Sama-sama perusahaan tekstil atau sama-sama perusahaan jasa, ya, tetapi mungkin bisa jadi dengan jabatan yang sama ya, tapi kompensasi yang diterima berbeda, bisa jadi karena terkait dengan kemampuan dan kesediaan perusahaan. Kemudian faktor lainnya yang mempengaruhi kompensasi, serikat buruh atau serikat organisasi atau serikat karyawan yang ada dalam organisasi. Apabila serikat buruhnya kuat, mereka bisa mempengaruhi pemberian tingkat kompensasi. Ya, misalnya UMK saja 1.500.000 misalnya ya. Tetapi perusahaan memberikan hanya 1 juta, padahal dirasa mungkin perusahaan mampu. Nah, itu biasanya bila ada serikat buruh di sana, mereka biasanya mau memperjuangkan ya agar bisa memenuhi ketentuan tersebut. Produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan lebih besar. Kalau ini tentu saja wajar ya, karena terkait dengan kontribusi yang diberikan pada perusahaan. Kemudian pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Nah, di sini biasanya pemerintah seperti tadi disampaikan akan menentukan program kompensasi berdasarkan berbagai sudut pandang. Mereka tidak hanya menentukan besaran angkanya, juga mereka akan melihat apakah besaran angka tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan ideal ya, yang secara umum ya, yang wajar gitu ya. Biaya hidup atau cost of living. Bila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upahnya juga semakin besar. Ya, biasa ya, daerah-daerah tertentu mungkin standar gajinya lebih tinggi. Misalnya di Jakarta mungkin berbeda dengan yang di Solo dan di daerah-daerah yang lain. Posisi jabatan. Karyawan yang mendapatkan jabatan yang lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi yang lebih besar. Nah, ini biasa ya, umum atau wajar terjadi. Pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan lebih tinggi, pengalaman lebih lama, gaji atau kompensasi yang diberikan lebih besar atau lebih banyak ya, karena lebih cakap, lebih terampil. Nah, ini biasa ya. Kondisi perekonomian. Nah, bila kondisi perekonomian sedang baik, maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar. Ya, seperti yang kita tahu, pemerintah biasanya menetapkan tingkat kompensasi itu meningkat dari waktu ke waktu ya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau kondisinya seperti ini, terutama saat awal pandemi kemarin mungkin berbeda. Ya, mungkin pemerintah menetapkan tidak naik. Nah, itu. Kemudian jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis sifat pekerjaannya itu sulit, resikonya tinggi, itu tentu akan makin besar. Keuntungan sistem kompensasi yang adil memberikan dampak positif dalam efisiensi dan hasil kerja setiap karyawan. Ya, karyawan bekerja dengan lebih tenang.
mendorong karyawan untuk memberikan kinerja melebihi standar normal. Bila mana diperlukan, kita bisa meminta karyawan untuk memberikan kontribusinya lebih. Ya. Kemudian membantu proses evaluasi jabatan yang lebih realistis dan dapat dicapai. Sistem kompensasi tersebut mampu diaplikasikan ke dalam setiap tingkat jabatan dalam organisasi. Nah, ini beberapa keuntungan: memberikan keseimbangan kerja dan kehidupan. Ya, karena mereka bisa memenuhi kebutuhannya, mereka akan bekerja dengan lebih giat, lebih tenang, meningkatkan moral kerja karyawan, produktivitas, kerjasama antar karyawan, juga memberikan kepuasan. Nah, semuanya hal-hal positif ini tentu akan berdampak positif juga bagi perusahaan. Membantu manajemen dalam memenuhi dan menghadapi aksi karyawan, jadi menghindari aktivitas negatif dari serikat buruh. Membantu penyelesaian yang memuaskan kedua pihak bila terjadi selisih, ya, bila terjadi perselisihan. Memberikan dorongan dan kesempatan bagi karyawan untuk berkinerja dan memberikan hasil lebih baik. Nah, jadi itu tadi hal-hal yang terkait dengan kompensasi juga perlu perhatian. Jadi tidak hanya asal memberikan kompensasi, tapi harapannya kompensasi yang diberikan itu harus layak, adil, kompetitif, ya, sehingga bisa meningkatkan kinerja, bisa meningkatkan motivasi, bisa meningkatkan kepuasan dari karyawan. Sekian untuk sesi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.